bertemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini kita akan membahas mengenai sekolah. Banyak orang tua memasukkan anaknya ke sekolah bertujuan supaya anaknya bersosialisasi. Tapi sebelum masuk ke sana, orang tua harusnya sudah menyiapkan diri anak itu dalam beberapa hal, dalam keterampilan yang dia butuhkan. Jadi ketika orang tua sudah mencari sekolah, kemudian sudah menemukannya, yang pertama kali dilakukan adalah observasi. Orang tua melakukan observasi sekolah. Bagaimana bentuk sekolahnya, berapa lama jam belajarnya, kemudian ada berapa murid, ada berapa guru, mata pelajarannya apa saja, bentuk pelaksanaan mata pelajarannya seperti apa aja. Itu sangat diperlukan, pengetahuan tersebut sangat diperlukan supaya orang tua juga bisa menyiapkan anaknya untuk melakukan hal tersebut. Jadi ke sekolah itu bukan semata-mata untuk bersosialisasi, tapi kita juga menyiapkan anak ini hadir di sana secara mental dia siap. Jadi nggak nanti ketika masuk sekolah banyak yang salah dari dianya, padahal karena dia memang belum tahu dan belum siap. Jadi setelah kita melakukan observasi, kita jadi tahu nih anak ini harus ada circle time, misalnya harus ada di mana waktu dia berkumpul. Mungkin kalau yang SD upacara, atau kalau yang TK itu duduk bersama dengan temennya, berarti anak harus mampu dalam durasi tertentu duduk bersama dengan temannya. Jadi di rumah kita akan ajari dia duduk melakukan satu aktivitas yang dia sukai dalam waktu durasi tertentu. Misalnya kalau di sekolah itu yang SD 45 menit, kalau yang TK mungkin sekitar 15-30 menit per aktivitas. Jadi pastikan dia bisa duduk cukup lama. Kemudian dia bisa melakukan pekerjaan secara independen. Jadi anak harus diajarkan independent work gitu, mampu mengerjakan puzzle, mampu menulis, mampu membaca dengan sendirian tanpa ditemani. Saya paham bahwa terapi ABA itu lebih banyak one on one ya, tapi pastikan juga anak itu bisa belajar tanpa kehadiran orang tuanya di dekat atau tanpa kehadiran pengajarnya di dekatnya. Bisa jadi si guru itu duduk 1 meter berjarak dengan anak tersebut, 2 meter, atau duduk di belakang, jadi anak nggak tahu kalau dia diamati gitu. Kemampuan circle time, duduk dalam durasi yang cukup lama, independent work, kemudian comprehensions, pemahaman auditory comprehensions, karena kan semua nanti ada di depan, dia harus mendengarkan, jadi dia harus memiliki kemampuan pemahaman mendengar. Bagaimana kita mengajarinya? Ya kita bisa lakukan dengan yang paling sederhana adalah instruksi sederhana. Dia melakukan satu gerakan, kemudian kita mulai bercerita, kemudian kita mulai dengan inference. Inference itu pengetahuan dalam satu gambar. Jadi dia bisa mendeskripsikan apa yang di dalam gambar. Kemudian apalagi kemampuan untuk minta izin, power words-nya gimana, bisakah dia bilang terima kasih, bisakah dia beri salam, assalamualaikum, bisakah dia izin untuk ke toilet gitu. Jadi kemampuan-kemampuan ini harus dimiliki anak untuk memenuhi target kita, dia bisa bersosialisasi di sekolah. Jadi selain ada program tertentu yang harus dicapai ketika targetnya adalah bersosialisasi gitu. Hal-hal yang tadi saya sebutkan adalah yang krusial dimiliki anak ketika dia masuk ke suasana sekolah, ke lingkungan sekolah. Oke, demikian. Terima kasih. Bye-bye.